Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak cerdas Indonesia? Baiklah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Apa sih pengertian akuntansi itu? Akuntansi menurut Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan akuntansi. Akuntansi sudah ada 3000 tahun sebelum Masehi. Pada peradaban Kaldea, Assyria, peradaban Mesir, peradaban Cina, dan peradaban Yunani. Pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku Summa de Arithmetica Geometria Proportioni yang berisi ilmu-ilmu pasti. Di dalam buku tersebut menggambarkan pembukuan berpasangan yang menggunakan informasi debit dan kredit. Oleh karena itu, Luca Pacioli dikenal sebagai Bapak Akuntansi Dunia. Adapun perkembangan akuntansi di Indonesia, yang pertama itu pada zaman VOC sekitar tahun 1942. Yang kedua, tahun 1942 sampai dengan 1945, Jepang masih menggunakan pola Belanda. Tahun 1957, proses pengembangan akuntansi di Indonesia semakin pesat dengan dibentuknya Ikatan Akuntansi Indonesia. Selanjutnya, tahun 1973, IAI merumuskan prinsip akuntansi Indonesia. 1 Oktober 1994, PAI menjadi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau yang disingkat dengan SAK. 1 September 2007, SAK direvisi, ditambah dengan pernyataan SAK, akuntansi syariah, dan interpretasi SAK. Selanjutnya, kualitas informasi akuntansi. Kualitas informasi akuntansi yang pertama yaitu relevan. Artinya, informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Yang kedua, dapat dimengerti. Artinya, informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya. Ketiga, daya uji. Artinya informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Yang keempat, netral. Artinya informasi tidak tergantung pada kebutuhan atau keinginan pihak tertentu. Yang kelima, tepat waktu. Artinya informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat mengambil keputusan ekonomi pada perusahaan. Yang keenam, berdaya banding. Artinya informasi ini dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama ataupun dengan laporan keuangan perusahaan lain pada periode yang sama. Yang ketujuh, lengkap. Informasi keuangan dikatakan lengkap bila dapat memenuhi keenam tujuan kualitatif di atas dan dapat memenuhi standar pengungkapan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi. Yang pertama, basis akrual, yaitu pencatatan transaksi dicatat pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Yang kedua, kelangsungan usaha, yaitu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkesinambungan. Yang ketiga, kesatuan usaha. Perusahaan merupakan suatu kesatuan usaha yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan. Yang keempat, pengaitan biaya. Artinya adanya hubungan antara biaya yang satu dengan biaya yang lain. Yang kelima, harga perolehan.
yaitu setiap transaksi pembelian satu barang harus dicatat sebesar harga perolehan tersebut. Baiklah, sekian dulu materi kita hari ini. Berikutnya kita sambung kembali. Sampai jumpa.